Yang kami hormati Bapak Ketua RT, Bapak, Ibu-ibu, jamaah takziah yang berbahagia, senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah karena rahmat dan karunia Allah juga, sehingga kita masih diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kekuatan untuk dapat hadir di rumah ahli musibah ini dalam rangka turut duka, turut empati atas telah meninggalnya orang tua kita, atas telah meninggalnya kakak kita pada kemarin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini akan memberi penawar sejuk buat keluarga di sini. Setidaknya memberikan dukungan, memberikan motivasi buat keluarga di sini agar mereka tetap semangat, mereka tetap kuat menghadapi apa yang telah Allah berikan kepada mereka di sini. Salawat beserta salam senantiasa mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa menjadikan Rasul tersebut sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, setidaknya di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya dan termasuk golongan orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah tersebut. Jamaah yang berbahagia, kematian adalah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Kematian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika hari ini kita hadir di sini, boleh jadi pulang dari sini kita akan kembali ke tempat kawan kita, saudara kita. Boleh jadi tetangga kita telah dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, kematian adalah menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita, agar senantiasa kita untuk mempersiapkan diri sampai sejauh mana kita akan berhadapan dengan Allah, sampai sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan di selama kita hidup di dunia ini yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, ketika ada saudara kita yang meninggal, ketika kita mendengar ada yang meninggal dunia, maka disunahkan, disuruh kita untuk mengingat kembali kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agar kita menyadari bahwasanya besok lusa atau nanti kematian itu akan merenggut pada kita juga. Dengan demikian, maka kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak lama, hidup ini hanya sementara. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, mari kita berbuat, mari kita mempersiapkan diri kita. Apa yang telah kita perbuat, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi lari Rabbi tersebut.
Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kami hanya akan mengulangi kajian yang mungkin telah selalu diajarkan, yang telah selalu diingatkan kepada kita, baik oleh guru kita, orang tua kita, al-ustadz kita, baik melalui Bang Yan yang senantiasa memberikan tausiahnya kepada kita. Kami hanya sedikit mengulang kaji supaya kita kembali ingat akan dari mana kita ini, akan kemana kita setelah ini. Oleh karena itu kami ingatkan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kata Allah, Allah menggugah kepada kita, Allah menanyakan kepada kita, seakan-akan Allah bertanya kepada kita, kaifa ta'furuna billah, kenapa engkau engkar? Kafara di sini dalam arti menurut Kementerian Agama, tafsir Kementerian Agama diartikan engkar. Kalau dalam arti lughatnya, kafara itu artinya tertutup. Kaifa ta'furu, kata Allah, kenapa hatimu tertutup? Kenapa pemikiranmu tertutup? Billah, kepadaku, kata Allah. Allah mempertanyakan, menanyakan hal itu kepada kita supaya hati kita ini terbuka, supaya hati kita ini, pemikiran kita ini terbuka. Kaifa ta'furu, kata Allah, ngapa hati kamu tertutup kepadaku? Wa kuntum amwatan, bukankah kamu itu dahulunya tidak ada? Bukankah kamu dahulunya itu mati, tidak ada berbentuk apa-apa? Allah pertanyakan kepada kita, ngapo kok engkar? Ngapo kok kamu ini, kita ini tertutup hati kita kepada Allah? Allah tanyakan kepada kita semua, kaifa ta'furu? Kalau diteliti, ternyata penyebab kita itu hati kita tertutup. Kenapa hati kita itu, pemikiran kita itu tertutup kepada Allah? Bahwasanya kita itu dahulunya tidak ada. Ada 3 hal yang menyebabkan hati kita tertutup, menyebabkan pemikiran kita itu tertutup, sehingga timbul keingkaran kita kepada Allah. Yang pertama, penyebab hati kita itu tertutup kepada Allah karena kita merasa diri kita sempurna. Ketika kita merasa diri kita lah yang sempurna, maka seakan-akan yang lainnya, nasihat dari yang lainnya, kita abaikan semuanya. Merasa kitalah yang paling sempurna dalam kehidupan ini. Ketika kita merasa kesempurnaan itu ada dalam diri kita, sehingga akhirnya kita lupa siapa kita ini. Wa kuntum amwat, itu dahulu kita tidak ada, itu lupa kita. Karena merasa kita ini sempurna. Kapan kita merasa diri kita itu sempurna, kita merasakan kesempurnaan dalam diri kita? Ketika pengetahuan telah kita miliki, ketika pengetahuan sudah ada dalam diri kita, maka seakan-akan orang yang memberitahu kepada kita, kita abaikan semuanya.
amwat. Kata-kata amwat di sini dimaklumi mati, tapi sebelum ada kematian. Artinya tidak ada. Ketika kita dahulunya tidak ada, ketika kita belum ada apa-apanya, artinya belum ada kesempurnaan dalam diri kita, maka kita masih mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita, apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Tetapi ketika kita kadang telah merasa sempurna, maka kadang kita melupakan, tidak ingat lagi. Ini yang pertama, penyebab kenapa hati kita tertutup. Allah katakan, kaifa takfur, mengapa hati kamu tertutup? Oh, ternyata kita kaji kenapa hatiku tertutup pada Allah. Karena merasa diri kita lebih sempurna, merasa kitalah yang lebih sempurna, tidak ingat lagi siapa yang menciptakan kita. Bagaimana iblis merasa dirinya sempurna? Dia disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Aku lebih sempurna, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Kenapa aku harus mendengarkan kata-katanya? Karena merasa lebih sempurna daripada Adam. Wajar Allah mengingatkan kepada kita, kaifa takfur, ngapo kamu hati kamu, ngapo pemikiran kamu itu tertutup kepadaku, sehingga kamu engkar, sehingga kamu tidak mau tahu dengan dari mana asalmu. Yakum, setelah kamu itu tidak ada dahulunya, sebelum kamu itu merasa sempurna, baru kami hidupkan kamu, baru kami cukupkan kepada kamu. Setelah kami cukupkan, setelah kami sempurnakan kejadianmu, kamu merasa dirimu adalah yang lebih sempurna. Wajar Allah katakan seperti itu. Allah bertanya kepada kita, kaifa takfur? Hari ini kita hadir di sini untuk mengingat kembali. Dengan kematian ini memberi pembelajaran kepada kita supaya kita ingat bahwasanya kemarin kita hati kita tertutup kepada Allah. Sekarang kita buka, penyebabnya apa? Setelah merasa yang sempurna, maka yang kedua penyebab hati kita tertutup adalah merasa diri kita serba cukup. Merasa kitalah yang paling cukup. Kita merasa kita yang sempurna dalam kehidupan ini. Kita merasa diri kita yang cukup. Kita tidak membutuhkan orang lain. Jangan karena membutuhkan Allah, membutuhkan orang lain seakan-akan kita tidak ingin. Allah memberitahu, mengingatkan kepada kita, kaifa takfuru, ngapo kamu merasa tertutup, merasa engkar sehingga kamu engkar. Karena kesempurnaanmu kah engkau tertutup, engkau engkar kepadaku, kata Allah. Karena kecukupanmu kah engkau tidak mau mengingat aku. Karena merasa cukup, maka kita akhirnya engkar. Kita meniadakan adanya Allah. Kita meniadakan adanya tetangga. Kita meniadakan adanya jiran tetangga karena merasa cukup tadi. Allah ingatkan dalam surah ini. Ini kajian kita supaya membuka hati kita. Kaifa ta'furuna billah. Ngapo sih hati kita ikut?
Oh, ternyata aku merasa sempurna sendiri. Padahal dahulunya Allah, tidak ada sempurna kamu. Kita tidak ada sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, bukan milik kita. Kecukupan adalah milik Allah, bukan milik kita. Dahulunya kamu belum cukup. Maka setelah aku cukupkan kamu merasa engkar. Kamu merasa lebih dari yang lain. Ini ternyata penyebab mendahului kita. Karena kita merasa sehat. Kita merasa kita akan abadi dalam kehidupan ini. Sehingga kita tertutup. Hati kita tertutup. Pemikiran kita tertutup. Menyebabkan rasa angkuh dalam diri kita. Tiga penyakit yang ada melekat dalam diri kita ini, maka itulah yang dikatakan dengan kesombongan. Bagaimana iblis diusir oleh Allah karena merasa dia akan kekal di dalam surga. Bagaimana Adam terpedaya di surga dengan dibujuk rayu makan ini supaya kekal. Merasa ketika akan makan ini kehidupan akan kekal, sehingga terusir dari surga. Tiga penyakit inilah sebenarnya yang melandasi Allah bertanya kepada kita, kaifa ta'furuna billah, mengingatkan kepada kita bahwasanya dahulunya kita itu tidak ada apa-apanya. Dahulunya kita tidak ada satu apa juga. Kita ada ilmu dulu tidak. Kita dulu tidak sempurna. Kita dulu tidak cukup. Tapi setelah kita diberikan ilmu, merasa kesempurnaan, kita melalaikan, mengabaikan apa yang sudah menjadi pembelajaran yang diberikan oleh Allah, bahwasanya kamu dulu itu adalah tidak ada. Lupa kita bahwa kita kok dulu tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian kami hidupkan. Kami hidupkan yang pertama itu adalah kami berikan, tanamkan nilai-nilai kepadamu, sehingga kita hidup. Kita bisa berinteraksi, bisa bergaul, bisa bersapa, bertegur sapa. Karena apa? Karena kita hidup. Setelah apa? Setelah Allah tanamkan, Allah beri hidayah kepada kita. Setelah kita tumbuh dewasa, akhirnya kita hidup, maka Allah mengingatkan lagi, kenapa kita maka kok engkar? Kenapa kau tertutup? Padahal summa yumitukum, kata Allah. Kemudian kamu itu nanti setelah kami hidupkan, kami beri pengetahuan, summa yumitukum, nanti kamu akan dimatikan lagi. Nanti kamu itu akan buta, nanti kamu hilang ingatan, tidak tahu lagi. Bapak Ibu, ketika usia ada yang sudah 90 tahun, ketika ada yang usia 100 tahun, kami ingat orang tua kami, ibunda kami yang mengasuh kami, Ibu Nurjani Abdullah, yang guru kami juga, yang mengajar kami tentang agama, yang mengajar kami tentang kajian Al-Quran. Ketika dia usia 110 tahun, tidak tahu lagi siapa nama anaknya, tidak tahu lagi ini anak atau bukan. Karena summa yumitukum tadi, Allah matikan lagi. Bukan matinya ketika itu dia sudah mati, belum. Tapi Allah angkat pengetahuan. Allah matikan ilmu pengetahuan yang sudah ada dalam hidupnya selama ini. Tidak ingat lagi dengan anak.
tidak ingat lagi dengan kami. Yang ingat dia adalah hanya angan-angan aja, nak balik, nak balik, nak balik. Artinya apa? Menandakan bahwasanya kita ini tidak selamanya, kehidupan kita ini tidak selamanya, dan nanti kita yumitukum akan mati, mati pemikiran kita, mati kehidupan kita, jasad kita. Ketika yang hadir pada hari ini kita menyaksikan kematian orang tua kita, saudara kita, Bapak Ramli, ini kematian jasadnya, kematian tubuhnya, yang berpisah antara tubuh dan ruh. Tapi ada kita yang mati, tidak ingatnya sama sekali. Bahkan kadang kita tidak diingatkan untuk sholat, tidak ingat gitu. Astagfirullah, sudah sholat aku belum mampu tadi. Kadang kita ini artinya mati, mati pemikiran kita. Summa yumitukum, dan kamu nanti akan mematikan lagi. Kalau dulu tidak ada, kemudian kami akan matikan lagi. Summa yuhyikum, dan kamu akan dihidupkan lagi, diingatkan lagi. Artinya 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mati di dunia 2 kali dan hidup di dunia dan akhirat nanti 2 kali. Mati yang pertama tadi secara lahir, ketika kita belum ada pengetahuan, ketika kita masih dalam kandungan, ketika kita tidak ada sama sekali. Kemudian kita hidup, kemudian kita mati, kemudian kita nanti dihidupkan lagi. Ini mengisyaratkan kepada kita supaya kenapa? Supaya kita ingat. Summa ilaihi turja'un, karena supaya kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Jangan merasa kita ini akan kekal. Ibunda kami, Ibu Nurjani itu 120 tahun usianya. Kita sekarang berapa tahun? Sampaikah kita segitu? Orang tua kita 63 tahun. Kalau kami baru 56 tahun. Masih belum tahu besok lusa. Oleh karena itulah maka Allah mengingatkan supaya kita yuk sama-sama, kata Allah, supaya ingat kamu bahwasanya dulu kamu tidak ada, kemudian kamu ada, kemudian kamu hidup. Ingatlah aku. Jangan kita merasa karena kita sempurna, merasa kesempurnaan itu telah ada dalam diri kita sehingga kita melupakan Allah. Jangan karena merasa kita cukup sehingga kita melupakan Allah. Jangan karena merasa kita hidup kekal sehingga kita melupakan Allah. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan di dunia ini. Nabi Adam usia 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Seandainya Allah akan mengekalkan dalam kehidupannya, tentulah Allah akan mengekalkan kehidupan Muhammad. Karena dia adalah merupakan kekasih. Dia merupakan khataman nabiin yang menutup segala nabi. Tapi Allah tetapkan batas-batasnya. Ini pengajaran kepada kita bahwasanya tidak ada yang kekal, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang cukup. Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itulah maka kami mengingatkan di dalam lain surah kata Allah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu
kepada Islam itu dengan keseluruhan, menyeluruh, supaya kita tidak